you thinking that maybe you're not different. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu hebat dan Sobat Mistari semuanya dimanapun berada. Kali ini ketemu lagi dengan Mistari akan membahas aksi nyata topik 3. Nah, untuk kali ini saya memilih aksi nyata merumuskan ATP dan TP. Yuk kita simak bersama-sama supaya lebih jelas. Oke, terlebih dahulu kita harus mengenal apa itu capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Nah, berikut penjelasannya. Oke, Sobat Mistari, pertama-tama kita perlu memahami dulu apa itu yang disebut dengan capaian pembelajaran atau yang disingkat dengan CP. Jadi, CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini atau PAUD terdiri atas satu fase, yaitu fase fondasi. Capaian pembelajaran untuk pendidikan dasar dan menengah terdiri dari 6 fase, yaitu fase A hingga fase F, yang meliputi seluruh mata pelajaran di jenjang pendidikan dasar dan menengah, SDMI, SMP-MTS, SMA-MA, SMK-MAK, SDLB, SMP-LB, SMA-LB, paket A, paket B, dan paket C sesuai dengan pembagian berikut. Jadi fase dan jenjang kelas, fase A itu kelas 1-2 SD, fase B kelas 3 dan 4 SD, fase C kelas 5 dan 6 SD, fase D kelas 7 sampai 9 SMP, fase E kelas 10 SMA, fase F kelas 11 sampai 12 SMA. Peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual dapat menggunakan CP sebagai pondasi untuk pendidikan khusus, ya, CP pendidikan khusus. Nah, sementara itu peserta didik yang berkebutuhan khusus tanpa hambatan intelektual dapat menggunakan CP umum dengan menerapkan prinsip-prinsip modifikasi kurikulum. Yang kedua, tujuan pembelajaran atau yang disingkat dengan TP. Jadi, tujuan pembelajaran atau TP adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap murid yang perlu dibangun melalui satu atau lebih kegiatan pembelajaran, disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat untuk menuju capaian pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini harus disusun dengan memperhatikan eviden atau bukti yang dapat diamati dan diukur pada murid, sehingga murid dapat dinyatakan mencapai suatu tujuan pembelajaran. Penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat 2 komponen utama, ya, yaitu kompetensi dan lingkup materi. Nah, sekarang kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan alur tujuan pembelajaran atau yang biasa disingkat dengan ATP. Alur tujuan pembelajaran atau ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir pada suatu fase. Nah, susunan dalam ATP kurikulum Merdeka ini dibuat secara linear sesuai dengan urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. ATP dalam kurikulum Merdeka ini sebenarnya memiliki fungsi yang sama dengan silabus, yaitu untuk perencanaan dan pengaturan pembelajaran serta asesmen secara garis besar untuk jangka waktu 1 tahun. Selain itu, ATP juga bertujuan untuk membantu siswa dalam mencapai capaian pembelajaran secara bertahap. Perlu diketahui, sebagai guru kita juga memiliki kebebasan dalam menyusun ATP kurikulum Merdeka. Sehingga alur yang dihasilkan antara satu guru dengan guru yang lain tentunya sangat berbeda. Nah, meskipun keduanya sama-sama mengajar di fase yang sama. Nah,
Perlu Sobat Mistari tahu bahwa jika guru memilih dan merancang sendiri alur tujuan pembelajaran, maka ada 7 prinsip yang harus diperhatikan, yaitu 1. Sederhana dan informatif, 2. Esensial dan kontekstual, yang ketiga berkesinambungan, yang keempat pengoptimalan 3 aspek kompetensi, yang kelima merdeka belajar, 6. Operasional dan aplikatif, 7. Adaptif dan fleksibel. Nah, Sobat Mistari, ini adalah gambar ilustrasi pemetaan alur tujuan pembelajaran dalam satu fase. Setiap kotak tujuan pembelajaran merupakan hasil perumusan TP yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, dan ATP adalah tujuan-tujuan pembelajaran yang telah disusun. Sebagaimana disampaikan pada penjelasan tentang CP, setiap fase terdiri atas 1-3 kelas. Sebagai contoh, pada jenjang SD, satu fase terdiri atas 2 kelas. Alur tujuan pembelajaran dikembangkan untuk setiap CP. Dengan demikian, alur tujuan pembelajaran untuk fase A misalnya harus disusun untuk 2 tahun, kelas 1 dan kelas 2. Begitu pula dengan kelas 3 dan 4 yang merupakan fase B. Juga kelas 5 dan kelas 6 yang merupakan fase C. Nah, oleh karena itu, dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, pendidik perlu berkolaborasi dengan pendidik lain yang mengajar dalam fase yang sama agar tujuan pembelajarannya berkesinambungan. Nah, kita sebagai pendidik juga dapat menggunakan contoh ATP yang telah tersedia atau memodifikasi contoh ATP dengan menyesuaikan kebutuhan peserta didik, karakter, dan kesiapan satuan pendidikan. Selain itu, pendidik juga dapat menyusun ATP secara mandiri sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan. Tidak ada format komponen yang ditetapkan oleh pemerintah. Komponen ATP dapat disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan yang mudah dimengerti oleh pendidik. Nah, ilustrasi ATP ini menegaskan adanya keterkaitan antar tujuan pembelajaran secara bertahap dan berkesinambungan di satu fase. Hal ini sesuai dengan prinsip penyusunan ATP, yaitu ATP disusun untuk satu fase dan tidak lintas fase. Target utamanya adalah capaian pembelajaran. Maka perlu diketahui bagaimana cara menyusun ATP sehingga terlihat seperti ilustrasi perjalanan menuju titik yang melewati beberapa tempat. Oke, Sobat Mistari, selanjutnya Mistari akan membahas prosedur penyusunan ATP kurikulum merdeka. Yang pertama, melakukan analisis CP yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 2. Identifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase dan kompetensi-kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. 3. Melakukan analisis setiap elemen dan atau sub-elemen profil belajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan JP pada fase tersebut. Ada 6 dimensi profil belajar Pancasila. 4. Berdasarkan identifikasi kompetensi-kompetensi inti di akhir fase, rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, pemahaman bermakna yang akan dipahami, dan variasi keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai TP. 5. Setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun tujuan pembelajaran secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. 6. Tentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Perlu diketahui, setiap tujuan pembelajaran dapat memiliki lebih dari satu lingkup materi dan materi utama. Nah, yang terakhir, ketujuh, berdasarkan perumusan tujuan pembelajaran, tentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Contoh, tujuan pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi pengetahuan 120 menit, keterampilan 480 menit, dan sikap 120 menit. Nah, Sobat Mistari, ini saya sertakan contoh ATP pada
pendidikan Pancasila ya, mata pelajaran pendidikan Pancasila untuk fase C kelas 6. Ini adalah contohnya yang bisa dilihat ya. Nanti bisa disesuaikan sendiri untuk asesmen dan metode pembelajarannya. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan Sobat Mistari semuanya, kita juga perlu merencanakan asesmen yang tepat setelah penyusunan ATP. Jadi, rencana asesmen dimulai dengan perumusan tujuan asesmen. Tujuan ini tentu berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, pendidik bisa memilih dan mengembangkan asesmen sesuai tujuan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih atau mengembangkan instrumen antara lain karakteristik peserta didik, kesesuaian asesmen dengan rencana atau tujuan pembelajaran, dan tujuan asesmen. Kemudian menggunakan instrumen untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik dan pendidik. Jadi, pengertian asesmen. Kata asesmen berasal dari serapan bahasa Inggris yaitu assessment yang artinya penilaian. Dalam dunia pendidikan, asesmen adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data, analisis data, hingga interpretasi data yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kinerja siswa selama proses pembelajaran. Asesmen ini tidak hanya dilakukan di akhir pembelajaran saja, tetapi juga selama proses pembelajaran berlangsung. Biasanya asesmen terhadap siswa ini dilakukan oleh masing-masing guru pengampu mata pelajaran. Selanjutnya, tujuan asesmen dalam kurikulum merdeka. Jadi, tujuan asesmen dari kurikulum merdeka yaitu memberikan informasi kepada guru mengenai gaya belajar siswa, memberikan informasi yang lebih rinci mengenai kemajuan siswa dalam pembelajaran, memperlihatkan kemajuan hasil belajar siswa secara individual dari proses pembelajaran yang diikuti, kemudian memberikan informasi mengenai efektivitas pembelajaran yang dilakukan, memberikan ruang kepada guru untuk dapat memberikan umpan balik kepada siswa, memotivasi siswa untuk meningkatkan atau mempertahankan hasil belajarnya, memudahkan guru untuk mengembangkan potensi dan minat siswa. Contoh instrumen penilaian atau asesmen yang dapat digunakan yaitu dengan rubrik, catatan anekdot, checklist, atau grafik perkembangan. Nah, teman-teman juga bisa mengembangkan sendiri asesmen apa yang cocok untuk disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. Nah, supaya aksi nyata yang Bapak Ibu buat segera dan juga cepat divalidasi oleh tim penilai dari platform Merdeka Mengajar, jangan lupa diupload bukti dokumentasi dan juga ATP dan TP yang sudah disusun. Selain itu, upload juga bukti umpan balik yang sudah diberikan oleh rekan sejawat Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini saya juga melampirkan bukti dokumentasi saat saya sedang berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan sejawat mengenai ATP dan TP yang sudah saya rumuskan. Nah, yang terakhir jangan lupa upload bukti umpan balik yang sudah Bapak Ibu komunikasikan dengan rekan sejawat. Nah, ini saya sudah melampirkan bukti umpan balik dari rekan sejawat saya setelah saya komunikasikan ATP dan TP yang sudah saya susun, dan saya juga sudah berdiskusi mengenai kelebihan dan kekurangannya, juga support system semua yang mendukung capaian pembelajaran pada fase yang sudah saya rumuskan itu bisa berhasil. Nah, ini saya menyelipkan umpan balik sebagai bukti aksi nyata yang sudah saya lakukan.
sahabat Mistari Channel, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Tunggu video menarikku selanjutnya. Terima kasih.